Selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa. Demikian pula bagi saudara sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat radio, video, internet, DVD dimanapun saudara berada, selamat beribadah. Tuhan berkati kita semua. Kita akan menaikkan pujian yang pertama, nyanyian suplemen nomor 66. Suplemen 66. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kembali bait pertama. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita turunkan tangan kor sekali lagi. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Apapun keadaan kami hari-hari ini, baik di gunung, di lembah, Engkau tetap menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih
Dan terbukti pada malam ini kami masih bisa beribadah dan melayani Tuhan. Kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini, kami akan merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami akan merasakan mujizat Tuhan, terutama untuk mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kami, mujizat-Mu terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali, jiwa baru Engkau pertambah-tambahkan. Gembalakan kami semua. Begitu pula yang ada di luar kota, luar pulau, karena tugas-tugas semua Engkau jaga, lindungi, beri ketaatan, kebenaran sampai kembali ke Surabaya dengan selamat, kembali beribadah melayani Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita datang beribadah, menyembah kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian selanjutnya, suplemen nomor 63. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan pujian selanjutnya, suplemen nomor 64. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Masuk hadirat-Nya dengan
dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, meninggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Bait pertama, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Silakan duduk. Haleluya. Kita lanjutkan dengan pujian suplemen nomor 60. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, itu menjadi kerinduan kita bersama. Biarlah kita berjuang untuk kita bisa beribadah melayani Tuhan lebih dari segala sesuatu. Karena banyak hal yang kita perjuangkan di dunia ini untuk memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita. Tapi segala aktivitas itu tidak membawa kita untuk kita bisa selamat, untuk kita bisa sampai di surga. Hanyalah aktivitas rohani yang kita perjuangkan. Lebih dari segala sesuatu, kita banyak mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan membawa hidup kita untuk kita bisa sampai pada penggembalaan yang terakhir di Yerusalem yang baru. Pujian selanjutnya Psalm nomor 48. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bait kedua, mari kita bangkit berdiri. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan. Jangan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bait ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan. Dalam ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Silakan duduk. Puji Tuhan, banyak aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, bahkan
Banyak sekali waktu kita yang terbuang hanya untuk mengurusi perkara-perkara yang jasmani. Puji Tuhan kita bisa tergembala di dalam pengajaran yang benar, yang menuntun hidup kita, membawa hidup kita, untuk kita bisa mengutamakan Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan, dan banyak tersungkur menyembah kepada Tuhan. Karena hanya inilah aktivitas yang bisa membawa hidup kita, untuk kita bisa sampai kepada tempat yang terindah. Di bawah kaki Tuhan kita bisa merasakan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan surga, sampai dalam pengembalaan yang terakhir. Kita naikkan pujian selanjutnya, Psalm nomor 137. Tempat terindah. Di kakimu ku tercampar penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Bait kedua. Di kakimu ku duduk menantikanmu. Jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu inilah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Bait ketiga. Di kaki-Mu ku mohon belas kasih-Mu. Sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu, jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa untuk menolongku. Bait yang keempat, mari kita bangkit berdiri. Di kaki-Mu pada kornya, waktu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kan hidupku ku pecahkan genap hatiku bagi-Mu Tuhanku. Air mata sembah sujudku hanya bagi-Mu. Sebagai rasa
terima kasihku untuk kebaikan. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Betapa besar kasih, betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Haleluya. Biarlah ini menjadi pengakuan dan pengalaman kami bersama. Tiada tempat yang lebih indah kecuali di bawah kaki-Mu. Saat-saat kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat-saat kami bisa berdoa menyembah Engkau. Itulah saat yang paling indah dalam hidup kami. Membawa kami dalam kehidupan yang indah sampai yang terindah. Menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada sore malam ini bukakan firman-Mu bagi kami semua. Apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami Engkau nyatakan. Apa yang menjadi kebutuhan kami nyatakan lewat firman-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua. Baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung. Radio, video, internet, dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri semua. Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan uluran tangan Tuhan di tengah kami. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu saat ini Tuhan, dimanapun berada. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab untuk membawa kami ke dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih membahas dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 12. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Jadi Rasul Yohanes mengalami sengsara daging karena Yesus di Pulau Patmos, sehingga Rasul Yohanes bisa mendengar dan melihat suara sangkakala yang nyaring, yang menjadi 2 wujud nyata. Wujud yang pertama, itulah 7 kaki dian emas. Ini sidang jemaat yang sempurna. 7 itu kesempurnaan. 7 kaki dian emas yang bercahaya, pelita emas yang bercahaya, itu sidang jemaat yang sempurna. Dan kedua, mulai ayat 13 sampai 20 itu anak manusia berpakaian jubah, dan itu pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai imam besar, raja segala raja, mempelai pria surga. Ini Rasul Yohanes sengsara daging karena Yesus, sehingga mendengar, melihat suara sangkakala yang nyaring. Saudara, demikian kita juga, saudara. Jika ibadah pelayanan kita ditandai dengan sengsara daging, tanda salib, tanda darah. Jika ibadah pelayanan kita ditandai dengan tanda salib, tanda darah, sengsara daging karena Yesus, maka kita juga bisa mendengar dan melihat sangkakala yang nyaring. Sama dengan firman penggembalaan. Sangkakala yang nyaring sama dengan firman penggembalaan yang benar, yang mengandung bobot firman pengajaran yang benar. Bukan yang main-main, yang guyon-guyon, yang lawak, bukan. Ini sudah menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan. Kalau ibadah pelayanan kita dengan tanda sengsara daging, tanda salib, maka kita bisa mendengar dan melihat suara sangkakala yang nyaring, yaitu firman penggembalaan yang mengandung bobot pengajaran yang benar, keras, tajam, yang disampaikan berulang-ulang. Sehingga bisa menyucikan, mengubahkan kita menjadi wujud nyata, yaitu pelita emas yang bercahaya, kaki dian emas yang bercahaya, pelita emas yang bercahaya, yaitu sidang jemaat yang sempurna, mempelai wanita yang sempurna, yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai. Nah, ini firman penggembalaan menampilkan gereja Tuhan sebagai pelita emas yang bercahaya, mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Tugas dari pelita emas atau mempelai wanita surga yaitu bersaksi dan mengundang. Bersaksi dan mengundang. Ini tugas terakhir. Tugas terakhir dari gereja Tuhan, pelita emas yang bercahaya, mempelai wanita surga, yaitu bersaksi dan mengundang. Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22. Ini mengundang. Ya. Wahyu 22 ayat 17. Ini tugas kita hari-hari ini. Bersaksi dan mengundang. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Roh itu pengantin laki-laki. Yesus itu roh. Dan pengantin perempuan mempelai wanita itu berkata, marilah. Nah, itu mengundang. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi ini tugas
gereja Tuhan yang terakhir. Ya, pelita emas itu adalah bersaksi dan mengundang. Bersaksi dan mengundang. Ya, kita sudah belajar siapa yang diundang itulah orang yang letih lesu, beban berat di dalam dunia yang terkutuk. Siapa yang diundang orang haus, ya seperti perempuan Samaria, orang yang tidak puas seperti perempuan Samaria yang jatuh dalam dosa, makan minum, kawin mengawinkan, nikah yang hancur, itu yang harus diundang. Kita bersaksi dan mengundang. Dengan apa kita mengundang? Dengan kabar mempelai. Kemana kita mengundang? Kemana kita mengundang mereka untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Kita mengundang umat Tuhan untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Dengan apa kita mengundang? Dengan kabar mempelai. Karena undangannya ke pesta kawin, ya, maka arah undangannya ke pesta kawin anak domba, maka dengan apa mengundang? Dengan kabar mempelai. Kabar mempelai. Caranya salah satunya kunjungan itu kita. Bisa dengan kaset, DVD, dengan apa saja. Internet, ini mengundang. Dan juga kunjungan. Kita mengundang mereka semua. Sehingga semoga kita dengan kabar mempelai. Mari, sikap terhadap undangan. Sudah dibaca Matius 22, saya ulangi dulu. Baru kita maju. Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini ada perumpamaan perjamuan kawin anak raja, itu gambaran dari perjamuan kawin anak domba. Lalu ayat 1 mulai, Matius 22. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi di sini perjamuan kawin anak raja menubuatkan tentang perjamuan kawin anak domba. Saat Yesus datang kedua kali. Dia datang sebagai mempelai pria surga, raja. Kita mempelai wanita. Masuk perjamuan kawin anak. Nah, di sini digambarkan sebagai perjamuan kawin anak raja. Itu sama dengan perjamuan kawin anak domba. Banyak orang diundang tapi sikap terhadap undangan yaitu tidak mau datang. Ini sikap negatif. Sikap terhadap undangan yaitu tidak mau datang. Sama dengan menolak undangan. Sama dengan menolak kabar mempelai. Sama dengan menolak pembaharuan. Nah, kabar mempelai ini cahaya Injil kemuliaan. Kemarin kita sudah dengar hari Senin. Cahaya Injil ini mengubahkan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar sampai mulia, sama mulia dengan Yesus. Jadi menolak undangan, tidak mau datang sama dengan menolak undangan, sama dengan menolak kabar mempelai, sama dengan menolak pembaharuan karena keras hati. Karena keras hati. Ini sikap negatif. Menolak kabar mempelai. Ya, menolak pembaharuan karena keras hati. Tetap mempertahankan dosa, tetap mempertahankan manusia darah daging. Itu tidak mau dibaharui. Tidak mau dibaharui. Ini sama dengan menolak undangan. Nah, ayo saja. Kita diundang dulu baru bisa mengundang. Ayo kita dulu diundang. Untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Diundang dengan kabar mempelai ini. Ayo kita dulu menerima undangan baru bisa mengundang yang lain. Jangan keras hati. Jangan keras. Keras hati tidak mau mengalami pembaruan. Tetap mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa. Tetap mempertahankan daging dengan segala hawa nafsunya. Akibatnya tetap mempertahankan manusia darah daging. Akibatnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat 50. Ini akibat menolak undangan. Akibat menolak kabar mempelai. Akibat menolak pembaharuan, tetap mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa, mempertahankan manusia darah daging, hawa nafsu daging. Akibatnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, ini saja. Jadi ini akibatnya
manusia daging dan darah, ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan daging dan darah, sama manusia daging darah, tidak mewarisi kerajaan surga. Tidak mewarisi kerajaan surga, sama dengan binasa selama-lamanya. Tidak mewarisi kerajaan surga, sama dengan binasa untuk selama-lamanya. Binasa untuk selama. Nah, itulah sobat. Jadi ayo undangan setiap firman penggemalaan diberitakan, kabar mempelai itu undangan kita untuk menuju perjamuan kawin, yaitu lewat pembaharuan. Kita harus mau dibaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani. Kalau tidak mau dibaharui, tetap manusia darah daging, tetap dalam dosa, akibatnya binasa. Ya, tidak mewarisi kerajaan surga, binasa untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mati. Sikap positif yaitu menerima undangan. Menerima undangan. Ya. Sikap positif yaitu menerima undangan. Menerima undangan. Menerima kabar mempelai sehingga mengalami pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Sikap yang positif yaitu menerima undangan sama dengan menerima kabar mempelai sehingga mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Nah, itulah kita masuk gereja bukan cuma keluar masuk gereja tidak ada apa-apa, tapi mari masuk gereja itu beribadah menerima undangan, beribadah kepada Tuhan itu menerima undangan. Menerima kabar mempelai untuk dibaharui. Ya, jangan cuma masuk keluar ibadah tapi tanpa hasil, jangan. Harus mengalami pembaruan sampai boleh masuk perjamuan kawin anak domba. Apa yang harus diperbarui? Apa yang harus diperbarui untuk bisa menyambut kedatangan Yesus untuk masuk perjamuan kawin anak domba? Ini belajar dari Matius 24 ayat 32. Ya, itu khotbah akhir zaman. Ini menjelang kedatangan Yesus. Ini Yesus datang di awan-awan yang permai sebagai raja, sebagai mempelai. Apa yang kita persiapkan ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi apa yang harus dibarui? Yaitu hati yang keras dibaharui menjadi hati yang lembut. Seperti pohon ara, kalau rantingnya keras tidak berbuah. Tapi kalau sudah melembut, dia bisa berbuah. Jadi ini, apa yang harus dibarui? Yaitu hati yang keras, pembaharuan hati yang keras, menjadi hati yang lembut. Menjadi hati yang lembut. Mulai dari baptisan air. Mulai dari baptisan air. Itu pembaruan hati. Hati yang keras menjadi hati lembut. Mulai dari baptisan air. Itu pembaruan. Mulai dari baptisan. Ini penentu sungguh-sungguh. Soalnya ini dasar. Soalnya baptisan air. Dalam 1 Petrus kita boleh membaca. Nah ini mari. Biarlah malam ini mulai kabar mempelai membaharui hati kita. Mulai dari baptisan air. 1 Petrus pasal 3 kita ulangi membaca lagi. 1 Petrus 3 ayat 20. Ya. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu. Pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit. Yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Yaitu baptisan air. Baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah ia di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah ini saja. Jadi permulaan baptisan air, permulaan pembaruan hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati nurani yang baik, yaitu lewat baptisan air yang benar.
Sudah diterangkan berulang-ulang. Baptisan air yang benar hanya satu, yaitu tertulis di Alkitab menurut firman dan seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Dikuburkan, orang mati dikuburkan dalam air itu. Baptisan. Ini permulaan pembaruan. Ini dasar. Baptisan air yang benar, menghasilkan hati nurani yang baik, hati yang lembut adalah dasar. Nah, dikaitkan dengan ayat 21 tadi, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Jadi ini dasar. Baptisan air yang benar menghasilkan hati nurani yang baik, hati yang lembut adalah dasar untuk mengangkat, mengorbitkan kita. Dasar untuk mengangkat kita. Masuk perjamuan kawin anak domba di awan-awan yang permai. Sampai duduk bersanding dengan Yesus di tahta surga. Nah, ini dasar baptisan. Kalau dasarnya tidak kuat, tidak mampu. Seperti lapangan terbang. Bandara, lapangan terbang. Kalau tidak kuat dasarnya, tidak bisa pesawat maju. Pesawat naik tinggi, tidak bisa. Ini dasar betul-betul. Jadi perhatikan baptisan air betul-betul. Baptisan yang benar. Menghasilkan hati nurani yang baik, hati yang lembut adalah dasar untuk mengorbitkan kita, untuk mengangkat kita. Sampai ke awan-awan yang permai. Masuk perjamuan kawin anak domba saat Yesus datang kedua kali. Bahkan mengorbitkan kita sampai duduk bersanding di tahta surga bersama dengan Yesus. Mempelai pria dan mempelai wanita duduk bersanding selama-lamanya. Itu dasarnya baptisan air. Jangan keras hati. Ini undangan juga. Untuk kita bisa masuk perjamuan kawin anak domba, diundang masuk baptisan air dulu. Saya semua diundang masuk baptisan air. Yang sudah masuk baptisan air diteliti baptisannya. Yang belum, ayo ini undangan. Jangan tidak mau, sampai tidak bisa nanti. Sampai satu waktu tidak bisa. Tidak bisa diorbitkan, tidak bisa. Tidak bisa diangkat waktu Yesus datang. Semoga kita bisa. Sekarang praktek hati yang lembut. Hati nurani yang baik. Hati yang lembut. Ini dasar untuk menanti kedatangan Tuhan. Untuk naik ke awan-awan sampai di tahta surga. Hati yang lembut. Praktek hati yang lembut. Yang pertama. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, ini saudara. Jadi hati yang lembut adalah saudara, hati yang disucikan dari kotoran-kotoran dosa. Keinginan jahat dan najis. Kalau ada kotoran dosa, hati itu keras. Jadi hati yang lembut sama dengan hati yang dibersihkan, disucikan dari kotoran-kotoran dosa, keinginan jahat dan najis, sehingga bisa menerima firman Allah yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Bisa menerima firman Allah yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Saudara, prosesnya mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Allah yang keras itu dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, yakin, nah itu tertanam dalam hati. Jadi hati itu seperti tanah. Kalau bersih dari kotoran-kotoran, tanah yang baik. Nah, prosesnya ini hati yang lembut bisa menerima firman Allah yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Prosesnya mendengar firman dengan sungguh-sungguh itu hati lembut.
Mendengar, oh kalau hati keras, wah tidak bisa dengar firman. Terlalu lama, terlalu keras, terlalu macam-macam. Tapi kalau hati lembut lain, sudah bisa menerima firman sekeras apapun. Prosesnya yaitu mendengar firman dengan sungguh-sungguh, firman Allah yang keras dengan sungguh-sungguh. Mengerti firman Allah yang keras, percaya, yakin pada firman Allah yang keras. Sehingga menjadi iman di dalam hati, tertanam di dalam hati. Saat itu kita selamat. Menjadi iman di dalam hati, tertanam di dalam hati. Hati percaya, mulut mengaku. Mulut bisa mengaku dosa. Dan kita diselamatkan. Hati percaya, iman di dalam hati. Hati percaya, mulut mengaku dosa. Dan kita diselamatkan. Mulut mengaku dosa, kita diampuni. Jangan berbuat dosa lagi, kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Nah ini, saat-saat mendengar firman semacam ini, menentukan keselamatan. Seandainya ada orang najis, jahat, bisa dengar firman, bisa percaya, yakin. Selamat. Selamat. Selanjutnya praktek firman. Praktek firman Allah yang keras, firman Allah yang lebih tajam dari pedang berani, sehingga kita disucikan. Bukan cuma hati. Kita mengalami penyucian perbuatan dan perkataan kita sampai tidak bercacat celah. Penyucian seluruh hidup sampai tidak bercacat celah. Sampai sempurna seperti Yesus. Begitu hati yang lembut. Siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hati yang lembut. Terima undangan Tuhan. Kita mau menerima kabar mempelai, mau dibaharui. Hati lembut siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nomor 1 yaitu hati yang bisa menerima firman yang keras. Tertanam dalam hati. Menjadi iman. Kemudian dipraktekkan, kita mengalami penyucian seluruh hidup kita. Sampai tidak bercacat celah, sempurna seperti Yesus. Itu hati yang lembut. Bisa terima firman. Yang kedua, hati yang lembut. Hati yang lembut, bisa terima Tuhan tadi, firman. Itu hati yang lembut. Yang kedua, hati yang lembut adalah bisa menerima sesama dalam kekurangan dan kelebihannya. Hati yang lembut bisa menerima sesama dalam kekurangan dan kelebihan. Sehingga bisa saling mengaku, saling mengampuni, saling mendoakan. Saling mendoakan. Sehingga, ini hati yang lembut. Yaitu bisa menerima sesama dalam segala kekurangan dan kelebihannya. Sehingga bisa saling mengaku, saling mengampuni, saling mendoakan. Saling mendoakan. Saling mengaku, saling mengampuni, dosa diselesaikan. Kalau kita bisa saling mengaku, saling mengampuni, dosa diselesaikan, maka hati kita damai sejahtera. Hati kita damai sejahtera, itu hati yang lembut. Hati kita damai sejahtera. Mengalami ketenangan, perhentian. Hati damai sejahtera, mengalami ketenangan, perhentian. Sehingga semua menjadi enak dan ringan. Itu hati lembut. Hati yang lembut. Ya, kita bisa menerima sesama dalam kekurangan, kelebihan. Sehingga bisa saling mengaku, saling mengampuni, saling mendoakan. Kalau kita saling mengaku, saling mengampuni, dosa diselesaikan. Maka hati kita menjadi lembut, hati yang damai sejahtera, ketenangan, perhentian. Sehingga semua enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Kalau di dalam rumah tangga, dosa diselesaikan dengan mengaku, mengampuni. Enak, ringan rumah tangga. Di dalam gereja, dosa diselesaikan, enak dan ringan. Di dalam pekerjaan, dosa diselesaikan, enak dan ringan. Di dalam sekolah, dosa diselesaikan, enak dan ringan. Semua enak ringan. Hati damai sejahtera, hati lembut. Semua menjadi enak dan ringan. Semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, yang terakhir. Hati lembut. Hati yang lembut. Yang ketiga, hati yang lembut sama dengan atau artinya bisa menyembah Tuhan. Bisa menyembah Tuhan. Nah ini malam ini. Hati yang lembut bisa menyembah Tuhan. Bisa menyembah Tuhan. Saudara, artinya hanya berserah sepenuh kepada Tuhan. Hanya berserah sepenuh kepada Tuhan. Di dalam
Mazmur 141. Ini hati yang lembut. Pertama bisa terima firman Tuhan. Pribadi Tuhan. Yang keras, lebih tajam dari pedang. Bisa kita. Sehingga kita selamat dan sempurna. Disucikan sempurna. Kemudian kedua, bisa menerima sesama. Bisa menerima orang lain dalam kelebihan, kekurangan. Mendorong kita saling mengampuni, saling mengaku, saling mengampuni. Dan saling mendoakan. Kita damai sejahtera, tenang. Nah, semua enak dengan. Yang ketiga, bisa menyembah Tuhan. Mazmur 141. Mazmur 141 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Dan ini judulnya doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu sebagai persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya, tanganku yang terangkat. Jadi hati yang lembut bisa menyembah Tuhan, artinya bisa hanya berserah sepenuh kepada Tuhan. Hanya berserah, bisa menyembah Tuhan, hanya berserah sepenuh kepada Tuhan, hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Hanya mengangkat tangan, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Saja, semoga kita bisa mengerti. Hanya berserah sepenuh kepada Tuhan, tidak pada yang lain. Hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangan kepada Tuhan. Itu hati yang lembut. Tapi manusia berdosa yang keras hati. Saja, perhatikan baik-baik. Kalau manusia itu mempertahankan dosa, keras hati. Oh, dia sulit mengulurkan tangan pada Tuhan. Sulit untuk menyerah kepada Tuhan. Sulit. Saja, kalau manusia itu keras hati, mempertahankan dosa, maka akan sulit untuk menyerah kepada Tuhan. Sulit mengangkat tangan kepada Tuhan. Tetapi mengandalkan kepandaian, kekayaan, pengalaman. Hanya mengandalkan itu. Itu manusia keras hati. Tapi kalau lembut, hanya berserah sepenuh kepada Tuhan. Hanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Biarlah malam ini, mari ini pelajaran pembaharuan. Saja, pembaharuan hati yang lembut kepada kita. Sampai bisa berserah. Jangan keras hati. Kalau keras hati tidak bisa mengangkat tangan. Sulit. Baru secara jasmani saja. Ada orang tidak mau mengangkat tangan di gereja. Kalau kita, mari siapa yang angkat tangan. Dia tidak mau. Secara jasmani aja. Secara kelihatan aja sulit. Apalagi ini istilah Raja Daud mengangkat tangan itu bukan sekedar hanya mengangkat tangan begini. Tapi hatinya semua terangkat hanya kepada Tuhan. Berserah sepenuh kepada Tuhan. Tidak mengandalkan yang lain. Itu semoga kita. Tapi ada cara Tuhan menolong. Kalau manusia itu keras hati, daripada dia nanti tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Seperti pohon ara yang keras, rantingnya tidak berbuah, dikutuk oleh Tuhan. Nah, ada cara Tuhan menolong menghadapi manusia keras ini. Cara Tuhan menolong yaitu Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Hidup atas kehidupan yang keras hati. Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa terjadi atas kehidupan yang keras hati. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melembutkan hati. Kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melembutkan hati. Sehingga kita tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan sedikit pun. Untuk mengulurkan tangan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Berharap sepenuh kepada Tuhan. Mengaku hanya Engkau Tuhan penolongku. Tidak ada yang lain. Nah itu cara Tuhan menolong. Daripada tetap keras. Tetap keras hati. Nanti ketinggalan saat Tuhan datang. Terkutuk dia. Binasa. Nah, ada cara Tuhan menolong. Yaitu Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa terjadi. Atas kehidupan yang keras hati. Bukan untuk menghancurkan. Tapi untuk melembutkan hati.
Supaya kita tidak ragu-ragu untuk mengangkat tangan kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Berserah sepenuh kepada Tuhan. Dan mengaku hanya Tuhan satu-satunya penolong kita. Mengaku hanya Tuhan satu-satunya penolong kita. Mari sebagai contoh, Petrus ini mewakili laki-laki. Petrus, dia hebat. Bisa berjalan di atas air yang bergelombang, air laut yang bergelombang. Petrus hebat, bisa berjalan di atas air laut yang bergelombang. Tetapi bimbang, kena angin dia menjadi bimbang. Itu keras hati. Petrus bimbang. Ketika dia kena angin pengajaran palsu, angin pencobaan, dia menjadi bimbang terhadap Tuhan. Bimbang terhadap ajaran yang benar, bimbang terhadap pribadi Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga akibatnya Petrus mulai tenggelam, diizinkan tenggelam. Petrus mulai tenggelam, diizinkan tenggelam. Petrus mulai tenggelam, diizinkan tenggelam. Nah, otomatis waktu itu Petrus langsung mengulurkan tangan, tidak ragu sedikit. Selama ini dia ragu terus. Waktu Yesus bilang, aku mau ke Yerusalem, mau disalib, langsung ulurkan tangan yang salah. Tarik Yesus. Di Taman Getsemani, itu dia ulurkan tangan, cerak. Nah, telinga orang diputus. Ini salah dalam mengulurkan. Bukan mengulurkan tangan pada Tuhan. Petrus. Tapi begitu diizinkan Tuhan. Nah, ini cara Tuhan. Diizinkan dia menghadapi sesuatu yang luar biasa. Hampir tenggelam. Langsung dia mengulurkan tangan. Dan Tuhan mengulurkan tangan untuk mengangkat Petrus. Jadi lembut hatinya. Semoga kita bisa. Ini mewakili laki-laki Petrus. Laki-laki seringkali keras hati. Ya. Seringkali bimbang. Mau mengandalkan kekuatan, pengalaman. Dia hitung-hitung. Wah, bagaimana ya? Takut dia. Ya. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Hebat sebenarnya. Dia bisa berjalan di atas air laut yang bergelombang. Tapi bimbang. Karena dia bimbang terhadap kuasa Tuhan. Terhadap pengajaran yang benar. Pribadi Tuhan. Dia mengandalkan pengalamannya, kepandaiannya. Maka diizinkan Tuhan. Hampir tenggelam. Sehingga langsung dia. Otomatis dia tidak ragu sedikit pun. Mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan ulurkan tangan. Untuk mengangkat Petrus dari ketenggelaman. Ini semoga kita. Yunus lebih lagi. Yunus sudah tenggelam di dasar laut. Ya, ikan yang besar membawa dia di dasar laut. Yunus sudah tenggelam di dasar laut. Yunus melawan perintah Tuhan. Yunus keras hati. Menolak perintah Tuhan, menolak utusan Tuhan. Dia diutus ke Niniwe, tapi pergi ke Tarsis karena mengandalkan kemampuan. Oh, Niniwe begini, Tarsis lebih enak dan lain, mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia diizinkan berada di dasar lautan, tapi dari sana dia berserah, dia berdoa, menyembah Tuhan bagaikan mengangkat tangan, dan Tuhan juga mengangkat Yunus dari ketenggelaman. Ini laki-laki seringkali keras hati. Laki-laki. Kemudian Markus 5 ayat 25 sampai 28. Wanita. Markus 5 25 sampai 28. Markus 5 25 sampai 28. Mari. Markus 5 pasal 5 ayat 25 sampai 28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Nah ini ya. Jadi perempuan pendarahan 12 tahun. Sangat lemah, sangat tidak berdaya. Ya. Sangat lemah, sangat. Tetapi berharap orang lain. Dia sudah mendengar Yesus tapi tidak datang pada Yesus. Datang pada dokter dan lain-lain, tabib dan lain. Berharap pada orang lain. Berharap pada kekayaannya. Dia banyak uang, bisa berobat, bisa ini. Nah, ini perempuan pendarahan 12 tahun. Sangat lemah, sangat tidak berdaya. Tapi dia berharap pada orang lain. Berharap pada kekayaannya. Dan Tuhan izinkan. Nah, semua habis. Yang dia harapkan kekayaannya habis. Penyakitnya semakin memburuk. Nah ini Tuhan izinkan. Keras memang. Menghadapi hati yang keras harus keras juga. Ya, ini ya. Jadi Tuhan izinkan suatu yang keras juga. Luar biasa keras terjadi. Menghadapi orang keras. Laki-laki yang keras seperti Petrus dia mulai tenggelam. Wah baru bisa mengelurkan. Yunus sampai tenggelam. Betul-betul dia kapok betul-betul. Dia mengulurkan tangan. Wanita ini juga. Karena dia kaya, karena ini berharap orang sakit. Dia hanya berharap pada orang lain, pada tabib, pada kekayaannya. Tidak berharap Tuhan. Ya, Tuhan izinkan habis semua. Penyakitnya tidak sembuh. Malah memburuk, hancur. Nah, mau tidak mau akhirnya. Dia hanya mengulurkan tangan pada Tuhan. Asal ku jamah ujung jubahnya aku sembuh. Jadi kalau Tuhan menghadapi orang keras, dia izinkan suatu yang keras terjadi bukan untuk menghancurkan. Sekalipun kelihatan wah hancur, wah ini bukan. Tapi untuk melembutkan hati. Amin. Melembutkan hati. Malam ini jangan salah paham. Saya kok begini, diizinkan kejadian begini. Bukan untuk menghancurkan, bukan. Bukan, tapi untuk melembutkan hati. Ada sesuatu ini. Masih berharap orang, masih berharap kekayaan, kepandaian, masih berharap. Belum 100% berharap pada Tuhan. Belum bisa mengangkat tangan. Belum bisa. Diizinkan Tuhan. Kaum muda juga terakhir. Kaum muda. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Mari laki-laki diizinkan mengulurkan tangan malam ini. Sekalipun menghadapi suatu yang keras. Ayo. Suatu yang luar biasa. Ulurkan tangan. Wanita juga dan kaum muda. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Kita berserah, percaya berserah Tuhan. Menyembah hati yang lembut. Hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Demikian juga kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu. Seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mau ditinggikan berarti dia dalam keadaan rendah. Nah ini saja. Kaum muda keras hati sering tidak taat, tidak tunduk pada orang tua dan lain-lain. Diizinkan Tuhan direndahkan. Karena dia keras. Kalau dia keras terus. Kalau Tuhan datang dia tidak terangkat nanti. Daripada begitu Tuhan keras juga. Izinkan. Sesuatu yang luar biasa keras. Sampai kaum muda mungkin punya potensi dia. Punya kehebatan. Tapi direndahkan. Gagal total hidupnya. Direndahkan. Betul-betul diizinkan. Sampai direndahkan. Gagal total hidupnya. Supaya dia bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan tangan. Dan Tuhan mengulurkan tangan. Untuk mengangkat pada waktunya. Menjadikan berhasil dan indah. Pada waktunya. Lebih dari itu, semua ini laki-laki, wanita, kaum muda, kalau sudah berada dalam tangan Tuhan, yang terakhir, jika Yesus datang kedua kali, kita akan diangkat setinggi-tinggi di awan-awan yang permai sampai diangkat ke takhta Tuhan, duduk bersanding dengan Tuhan selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Mari. Banyak usaha kita silakan dan lain. Tapi kalau wah kok tambah begini, tinggal satu, mengulurkan tangan, percaya berserah sepenuh kepada, melembut, terima firman, melembut, terima sesama, dalam kekurangan, dalam saling mengaku, saling mengampuni, melembut, hanya mengulurkan tangan pada Tuhan dan Tuhan mengulurkan tangan
kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari, yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. Spon-spon tolong dibagikan. Biar ku jama Yesus. 144 pesalum. 144 pesalum. Biar kita menjama dia, dia menjama kita, mengulurkan tangan kepada kita semua. 144 pesalum. Biar ku jama Yesus Tuhanku. Biar ku jama Yesus Tuhan. Jika ia melawat hidupku, agar orang mengenal Tuhan, agar orang mengenal Tuhan. Bila pada mereka ku saksikan, bila pada mereka ku saksikan, ku pernah menjauhkan Tuhan, ku pernah menjauhkan Tuhanku. Waktu tiada damai padaku, tu tiada damai padaku. Saat itu Tuhan jamaku, saat itu Tuhan jamaku. Dan dia berikan kasihnya padaku, berikan kasihnya padaku. Kur, tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya. Bagian rasa susah, biar ku jama Yesus Tuhanku, agar sinar kasihnya ku terima, agar sinar kasihnya ku terima. Kur, tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya. Bagian rasa susah, biar ku jama Yesus Tuhanku, agar sinar kasihnya ku terima. Dengan haleluya. Sekali lagi kita sembah dia. Haleluya. Jangan mengandalkan yang lain. Laki-laki jangan bimbang. Pegang pengajaran. Apapun yang dilihat mata, pegang kuasa Tuhan. Tuhan yang mengangkat semuanya, memulihkan semua. Sekali lagi, lebih pelan-pelan. Haleluya. Wanita jangan mengandalkan orang lain. Mengandalkan suami mungkin dengan gaji dan lain-lain. Haleluya. Mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekayaan. Hanya Tuhan. Kau muda jangan sombong. Jangan memberontak. Jangan tidak taat. Jangan melawan.
Haleluya. Taat dengar-dengaran mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat semua. Haleluya. 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 Tuhan tidak bermaksud menghancurkan kita. Tidak bermaksud membuat kita putus asa. Tuhan mau kita berserah sepenuh. Melembut sungguh-sungguh. Hanya mengulurkan tangan kepada Dia. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Engkau Tuhan. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga.
Hanya Engkau Tuhan. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya Rasul. Ya Rasul. Ya Rasul. Ya Rasul. Ya Rasul. Ya Rasul. Engkau tidak menghancurkan kami, Tuhan. Engkau sedang melembutkan kami, Tuhan. Untuk hanya mengasihi-Mu, berserah kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya.
Lembutkan kami Tuhan, lembutkan kami Tuhan. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, lembutkan kami Tuhan. Ya Raga, ya Raga, lembutkan kami Tuhan. Kami menyembah
kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lasa, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Ya lasa, ya lasa. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biar kami melembut Tuhan hari-hari. Haleluya, haleluya. Bisa menerima firman-Mu, bisa menerima orang lain Tuhan, dan bisa menyembah-Mu Tuhan, bisa berserah sepenuh kepada-Mu Tuhan. Ya lasa, ya lasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lasa, ya lasa.
kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Kami hanya mengulurkan tangan. Engkau menjawab kami Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kami melembut Tuhan, hanya menjamah Engkau, hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak ada kebimbangan Tuhan, tidak ada kesombongan Tuhan, tidak ada kekerasan. Kami hanya menjamah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tangannya selalu diulur, tangannya sambil bangkit berdiri, selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Sekali lagi, tangannya selalu, tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah.
biar ku jama Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya putri. Dengan tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, jika ada yang mau mengulurkan tangan, melembut, hanya berserah kepada Dia, percaya kepada Dia, angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kesombongan, tidak ada keraguan. Biar ku jama Yesus Tuhanku. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jama kami Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya masa, ya Allah, ya maka, haleluya, 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 ya masa, ya Allah, jama kami, jama kami, angkat kami, pulihkan kami, jadikan semua indah, lembutkan kami. Ya Allah, 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 haleluya, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya, haleluya. Terima kasih. Jika Engkau datang, kami terangkat di awan-awan, bersama dengan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Gembalakan kami semua Tuhan. Baik di sini Jalan Simpang Borobudur 27 Malang. Baik yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di Malang, Engkau tarik kembali. Jiwa-jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa untuk masuk pembangunan tubuh yang sempurna Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar
dalam Tuhan. Terima kasih yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik Tuhan. Yang sudah tekun Engkau beri ketaatan, jangan ada yang menyelundup seperti Yudas Tuhan. Engkau tolong semuanya. Terima kasih. Hidup kami dalam tangan Gembala yang agung. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua Tuhan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau buka jalan. Engkau tolong Tuhan. Kau muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran, yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Beri ketenangan, kedamaian kaum muda, tidak tergoda oleh apapun juga. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga yang merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, pergumulan kami dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua Tuhan. Hutang-hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah. Buka jalan semua Tuhan. Tolong Tuhan. Yang mencari pekerjaan buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, berhikmat akal menghadapi UAS, skripsi, tesis dan lain-lain. Semua Engkau tolong Tuhan. Buka jalan Tuhan. Lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Hidup kami dalam tangan kemurahan. Demikian pergumulan dalam sakit penyakit Tuhan. Ampuni kami semua. Engkau jamah. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil semua Engkau jamah Tuhan. Baik Ibu Isarini, Ibu Liang, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan Ibu Rianto juga Tuhan. Engkau tolong Ibu Sin, Ibu Darmono, Ibu Untung, Engkau jamah juga. Ibu Agus di Gresik juga Tuhan. Ibu Susi, Ibu David, Engkau jamah juga. Ibu Juni, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Sri juga, Ibu Tian Mukhardi, Ibu Rahel, Engkau jamah semua. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Juga Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, Bapak Santung, Bapak Amin, Engkau jamah juga Tuhan. Saudara Yohan, anak Esra, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan Pendeta Nadia, Pendeta Suparji, Rudi Mamesa, John Dimer, Engkau jamah juga. Semuanya ampunilah kami semua. Baik disebut nama atau tidak, ampuni kami. Juga Saudara Ivan, Engkau jamah semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Beri kami sehat kuat. Bisa melayani-Mu sampai Kau datang kembali juga. Umpang Engkau jamah juga. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak permohonan kami. Engkau yang mendengar seru doa kami Tuhan. Terima kasih. Juga kunjungan-kunjungan. Bukakanlah firman. Sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepada-Mu. Terima kasih. Demikian juga penyebaran firman lewat kaset, DVD. Siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, majalah mana. Semua Engkau urapi. Dalam bahasa Indonesia, Inggris urapi. Interpreter beri ketegasan dalam pengajaran ketaatan. Supaya tidak menyimpang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus. Kuatkan dalam pengajaran benar. Kuatkan dalam pelayanan benar. Kuatkan dalam perintisan. Engkau tolong yang ada di sini beri ketaatan. Yang akan datang Engkau buka firman. Buka jalan. Engkau menyeleksi semuanya. Terima kasih. Syukur kepada GPT Pusat Pengurus. Beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Supaya kami kembali pada satu pengajaran benar. Kembali pada tata cara ibadah yang benar. Kami satu kesatuan di dalam Engkau. Kami bahagia di dalam Engkau. Engkau yang membela semua. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita menyanyi tadi ayat yang ketiga 140. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk persekutuan tubuh Kristus di Medan, ya. Persekutuan tubuh Kristus di Medan pada tanggal 28, 29, 30 Januari yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Ayat yang ketiga. Ada sungai alir selalu
airnya menyucikan hatiku dan menjadikanku berseri, mengalami kasih-Nya tiap hari. Tangan-Nya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya putri tangan-Nya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya putri. Puji Tuhan. Kebaktian kita hari Sabtu kaum muda remaja 5:15 dan Minggu kebaktian sekolah Minggu 4:30, umum jam 6:15. Nanti malam sesudah ini ada doa malam satu season paling lambat sampai jam 10 ya. Doa malam jika saudara ada kekuatan silakan ikut untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian. Baptisan air tanggal 7 saudara di Malang. Baik, yang akan ikut baptisan, maaf formulir tidak dibawa, mungkin nanti ada. Ya, formulir bisa diambil sekarang untuk diisi. Baik, Tuhan memberkati semua. Kami berdoa Tuhan, buat baptisan air yang akan datang, biarlah firman-Mu bekerja untuk jiwa-jiwa bisa masuk di dalamnya, untuk bisa mengalami keselamatan, bahkan kesempurnaan di dalam Tuhan. Jangan ada yang keras hati, Tuhan tolong semua. Demikian juga pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan doa malam, Engkau tolong juga bukakan firman, biarlah kami bisa menyembah bergumul bersama-Mu, sampai Engkau memberi kemenangan kepada kami. Beri kesehatan, kekuatan. Dan jika ada yang harus pulang, Engkau juga jaga lindungi sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian. Mulai malam ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu kali.